Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas kelompok yang ke-11 mengenai proyek kami, yaitu Marketplace Lele. Pertama, kami akan membahas latar belakangnya. Seperti yang kita tahu, pandemi coronavirus di Indonesia semakin hari semakin mengganas. Sampai hari ini sudah tercatat lebih dari 12.000 kasus, yang mana hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, salah satunya adalah ekonomi. Nggak hanya ekonomi negara, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Karena adanya lockdown dan juga PSBB, jadi aktivitas masyarakat kan terhambat. Dan semua aktivitas sekarang diubah menjadi online. Nah, dengan online-nya ini tentunya kebutuhan akan adanya aplikasi juga sangatlah penting pada kondisi yang sekarang ini. Masalah yang diangkat salah satunya adalah banyaknya UKM yang mengalami dampak hebat dari adanya coronavirus ini. Banyak dari UKM itu mengalami penurunan penjualan karena sepi, sulit mendapatkan bahan baku, terhambatnya distribusi penjualan ke luar kota, dan terhambatnya produksi. Jadi kenapa masalah ini penting? Tentu saja karena para pemilik bisnis UKM itu harus mengantisipasinya agar usahanya tetap produktif dan menghindari gulung tikar yang mengakibatkan pengangguran. Solusi yang kami tawarkan terhadap masalah ini, yang pertama harus tetap mempertahankan penjualan dan meningkatkan pemasaran. Jadi jangan sampai sepi, bisa berikan harga terjangkau ataupun diskon, dan juga via online. Yang kedua, mencari bahan baku produksi dari lokal, jadi tidak perlu dari luar kota. Yang ketiga, mencari tahu stimulus apa yang bisa membantu kelangsungan bisnis, misalkan mencari modal atau bantuan modal dari pemerintah. Yang keempat adalah mempunyai suatu aplikasi belanja online untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, maka dari itu kami membuat aplikasi bernama Marketplace Lele yang merupakan solusi mengenai permasalahan ekonomi UKM ini. Jadi kan tadi ada lockdown dan juga ada PSBB, jadi masyarakat terbatas aktivitasnya keluar rumah. Jadi dengan adanya aplikasi ini, mereka tetap bisa pesan ikan lele secara online, jadi nanti diantar sama kurirnya, dan itu membantu masyarakat untuk tetap di rumah dan membatasi gerakannya, membatasi penyebaran virus. Namun usaha UKM tetap jalan. Baiklah, saya Prinanda Rahmatullah akan menjelaskan mengenai requirements dari aplikasi Marketplace Lele. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai persona. Persona merupakan kelompok user yang terlibat dalam sirkulasi atau interaksi pada aplikasi Marketplace Lele. Pada persona, kita memberikan penjelasan secara umum kepada kelompok user. Seperti di sini kita menjelaskan mengenai usia, pekerjaan, keluarganya, kemudian personalitasnya, goals dari dia, biografi dia, kemudian dia itu tipenya orang seperti apa, needs dan solution daripada si user. Di sini user yang terlibat atau persona yang terlibat dalam aplikasi Marketplace Lele ini ada 4. Yang pertama pembeli. Jadi pembeli yaitu kita mengambil contohnya bunga. Kemudian kita menjelaskan apa yang kita ketahui daripada si bunga. Persona yang kedua yaitu penjual. Di sini penjualnya kita mengambil contoh yaitu Pak Budi. Pak Budi kita jelaskan mengenai identitas diri dia, kemudian kita jelaskan biografi dia seperti apa, kita jelaskan tipe orang seperti apa, karakter dia seperti apa, kemudian personalitasnya seperti apa, kita lihat yaitu introvert kah, thinking, intuition atau judging. Kita lihat seperti apa dia. Kemudian kita menentukan goals dari dia itu seperti apa. Di sini dia mendirikan usaha ternak lele terbesar di Kota Banda Aceh, menghasilkan lele yang berkualitas dan lain-lain. Kemudian kita juga memberikan penjelasan mengenai needs dari Pak Budi.
kemudian solution terhadap needs yang dia inginkan. Kemudian persona yang ketiga yaitu kurir. Di sini kita mengambil contoh Pak Abdullah atau Bang Abdullah. Bang Abdullah ini merupakan kurir yang mengantarkan pesanan dari aplikasi marketplace lele. Dia mengambil pesanan dari toko penjual kemudian mengantarkannya ke lokasi yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian kita di sini memberikan informasi diri dia seperti Pak Budi tadi, kemudian personalitasnya, karakteristik dari dia, karakter-karakter dia yang mungkin aneh atau unik, kemudian biografi dia seperti apa, goals dia, kemudian needs dan solution dia. Kemudian yang keempat yaitu ada persona admin. Admin di sini kita mengambil contoh namanya Reno. Dia merupakan seorang kutu buku yang bekerja selalu di depan komputer, merupakan karyawan daripada aplikasi marketplace lele. Di sini kita identifikasikan identitas diri dia seperti apa. Kemudian personalitasnya seperti apa, ciri-ciri unik dari dia, yaitu karakter yang mungkin kita catat seperti keramahan dia itu pekerja keras, kemudian berjiwa muda. Kemudian kita jelaskan biografi dari dia, seperti penjelasan umum daripada admin Reno. Kemudian kita berikan juga goals dari dia seperti apa, needs, dan solution terhadap needs yang dia inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vision. Vision merupakan ide-ide yang sudah dikumpulkan dari setiap anggota tim pada saat melakukan visioning atau brainstorming. Pada tahap visioning, setiap anggota tim akan melakukan brainstorming ide-ide dari berbagai macam permasalahan dan kelompok user dengan suatu tujuan tertentu untuk menghasilkan produk, sistem, atau layanan yang lebih baik. Termasuk perubahan apa yang akan terjadi dari suatu produk yang sudah ada, berupa teknologinya, UI, aturan bisnis, peran, dan proses yang berlangsung. Berikut ini merupakan vision yang sudah dipilih daripada sebanyak-banyaknya ide yang sudah dikelompokkan daripada anggota tim dari marketplace lele. Di sini kita ada admin mendata, kurir mengantar pesanan, kemudian admin mengecek, sampai dengan pembeli dapat mengetahui estimasi waktu sampai pesanan via peta. Jadi di sini ide-ide yang dipilih untuk mendapatkan aplikasi marketplace lele menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case ini digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini kita bisa melihat ada 4 user yang terlibat, seperti yang sudah kita buat pada persona sebelumnya. Di sini ada penjual, pembeli, admin, dan kurir. Pada penjual, agar dapat dipakai aplikasi ini, penjual sebelumnya wajib mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan melengkapi profil akun yang berupa nama, alamat, informasi kontak, dan sebagainya. Kemudian setelah memberikan informasi tentang dirinya, dia memverifikasi akun tersebut yang terhubung pada admin. Kemudian setelah akunnya selesai dibuat, penjual dapat membuka toko online dan menambahkan produk ikan yang ingin dia jualnya. Kemudian dia dapat menegosiasikan harga kepada pembeli dan menerima pesanan dan mengantar pesanan melalui kurir. Kemudian ada pembeli. Pembeli adalah siapa saja yang ingin melakukan pembelian kepada produk lele dan olahannya melalui aplikasi ini. Yang pertama, dia harus melakukan pendaftaran akun, kemudian dilengkapi segala informasi yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian setelah selesai, dia akan melakukan verifikasi akun. Kemudian admin juga akan melakukan proses verifikasi akunnya tersebut. Setelah dia melakukan verifikasi, dia sudah bisa melakukan pembelian. Yang pertama, dia bisa memasukkan produk ikan ke keranjang beli, negosiasi produk ikan, kemudian konfirmasi pembayaran. Kemudian dia menunggu pesanan yang sudah dia pesan yang akan diantarkan oleh kurir. Kemudian di sini ada kurir, yaitu orang yang mengantarkan pesanan. Dia hanya terlibat pada proses pengantaran. Setelah dia menerima pesanan, dia akan memperoleh notifikasi untuk mengambil pesanannya dari toko penjual. Kemudian yang mengantarkannya ke lokasi pembeli. Setelah itu ada admin. Admin itu orang yang mengelola aplikasi marketplace lele dari balik layar. Dia mengawasnya saja. Dia melakukan verifikasi akun, kemudian dia melakukan pengawasan terhadap konfirmasi pembayaran. Karena di sini rawan terjadi kecurangan. Selanjutnya, design requirement akan dijelaskan oleh Rifta Muzila. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai design requirement. Nah, design requirement itu sendiri merupakan fase untuk menentukan informasi dan kapabilitas apa yang dibutuhkan oleh user atau persona pada sistem untuk mencapai keinginan mereka.
Nah, di sini terdapat 3, yaitu data requirement, fungsionalitas, dan konteks. Data requirement itu merupakan kumpulan informasi dari pengguna dalam bentuk objek-objek dan informasi penting yang harus direpresentasikan pada sistem atau dapat dikatakan apa saja yang dibutuhkan oleh user untuk dapat menggunakan aplikasi dan apa saja yang dibutuhkan aplikasi agar dapat dipakai oleh user. Kemudian, fungsionalitas. Nah, fungsionalitas itu sendiri ialah apa saja yang dibutuhkan khusus yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan produk seperti membutuhkan internet, smartphone, atau laptop. Kemudian konteks, yaitu menjelaskan hubungan atau ketergantungan antara kumpulan objek-objek pada sistem agar cocok dengan tujuan atau keinginan dari user, misalnya lokasi pemakaian dari user. Nah, di sini pada user pembeli, datanya berupa username, password, biodata, opsi pembayaran, list menu. Kemudian pada fungsionalitas berupa via aplikasi atau web, cukup ada internet, via SMS atau telepon, smartphone, dan internet. Kemudian pada konteks itu berupa bisa di mana saja. Nah, pada user penjual, datanya berupa username, toko, password, biodata, yaitu berupa nama toko dan alamat, kemudian akun bank, dan fungsionalitas berupa via aplikasi atau web, cukup ada internet, via SMS atau telepon, pakai pulsa, smartphone, dan internet. Kemudian pada konteks berupa dari toko atau rumah produksi lele. Kemudian pada user kurir, datanya berupa username, password, biodata berupa nama, dan SIM. Kemudian fungsionalitas berupa via aplikasi, cukup ada internet, GPS, atau peta navigasi. Kemudian pada konteks berupa bisa dari mana saja dan kemana saja. Nah, selanjutnya konteks skenario. Konteks skenario itu sendiri merupakan sebuah narasi di mana user atau admin ataupun persona melakukan aktivitasnya yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang mereka lakukan. Dan konteks skenario ini dijelaskan secara umum bukan secara mendetail, di mana pada gambar ini penjual membuka toko lele dan mendaftarkan tokonya tersebut pada sebuah aplikasi marketplace lele. Kemudian pada user pembeli, sebelum melakukan jual beli, ia harus membuat akun di marketplace lele. Kemudian pada kurir, sebelum ia beraktivitas mengantarkan pesanan, kurir harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu pada aplikasi marketplace lele. Baik, saya Yoga Altaris akan menjelaskan tentang konteks skenario lanjutannya. Dari aplikasi kami terdapat 4 user, yaitu pembeli, penjual, kurir, dan admin. Pertama, si pembeli berbelanja online menggunakan aplikasi yang kami buat. Dia membeli item dan dia sini memesankan lele. Nah, maka setelah itu bakal masuk notifikasi orderan masuk kepada si penjual. Setelah itu penjual menyiapkan paket pesanannya, lalu aplikasi akan mencari kurir terdekat daripada tempat si penjual. Nah, setelah itu datanglah si penjual untuk menjemput paket. Setelah menjemput paket, dia mengantarkan pesanan itu ke pembeli. Nah, setelah itu siklus itu akan berulang, mulai dari si pembeli mencari barang, memesan barang, penjual menerima orderan, lalu penjual menyiapkan pesanan, kurir mengantar, dan berulang terus. Nah, admin bertugas untuk memantau jalannya aplikasi. Dia akan memantau apabila ada bug atau ada pelanggaran yang dilakukan oleh user, maka admin akan bertindak. Nah, persona skenario untuk pembeli yaitu pembeli harus mempunyai akun dulu, jadi dia harus mendaftarkan akun, lalu pembeli melakukan pesanan. Persona skenario untuk penjual yaitu dia mendaftarkan akun untuk tokonya, dia mengupload menu dan harga-harganya, lalu dia menerima orderan untuk menu yang ia upload sebelumnya. Nah, kurir, dia mendaftar dulu sebagai kurir, lalu dia dapat berkarir sebagai kurir dengan menunggu orderan dan mengantarkan pesanannya ke pembeli. Nah, berikut adalah link demo prototipe kami di Marvel untuk pembeli, admin, dan penjual. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.